Ya, Naomi. Saatnya telah gelap kerajaan. Salah. Kerajaan Allah sudah dekat. Salah. Saya. Masih dia tadi itu. Ya, baca jangan bagiku. Saya aja kakak dulu kakak. Apa tuh dia? Apa? Ayo bacakan aja. Damai sejahtera bagimu, damai ku tinggalkan bagimu. Ingat, ayat ke-7. Anak manusia. Baca ayat 7. Ayat 7. Anak manusia. Yang mana tuh? Ayat 7. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang akan. Anak manusia Harus diserahkan. diserahkan orang-orang berdosa dan bangkit pada hari yang ketiga telah disalibkan. Iya. Tapi semua muridnya lupa ya. Murid-muridnya lupa ya. Sama dengan Rawa Badung. Udah disampaikan dari mimbar. Jemaat Rawa Badung, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi jemaat Rawa Badung masih takut aja terus. Maksud Tuhan apa di situ? Hah? Layani anak-anakku yang lemah itu. Kamu kan sehat. Kalau ada orang sakit, doakan. Kalau ada orang miskin, nggak bisa makan, dia minta makan, kasih, bagi dua nasinya, ya, kasih. Itu. Ini kerajaan Allah itu. Kalau ada orang yang lidahnya bercabang, digunting cabangnya, nggak apa-apa. Yang bercabang lidah siapa biasanya? Lah, nggak pernah lihat lidah ular? Ular. Cabang lidahnya. Makanya waktu ular menggoda Hawa, ular menggoda Hawa dengan lidah yang bercabang itu. Lidah di dunia ini, makhluk yang ada di dunia cuma lidah ular yang bercabang. Jadi kalau jemaat Tuhan lidahnya bercabang, itu adalah ular. Kalau kita ketemu ular, kita senang atau gemes? Pengen kita sayang atau pengen kita bunuh? Iya. Jadi kalau kita seperti ular, ya dengarkan ya. Kalau kita seperti ular, kemana pun kita, nggak ada orang yang suka. Nggak ada salah kita pengen dibunuhnya kita. Maka kita bingung, kenapa dia benci sama saya? Dia nggak sadar lidahnya bercabang. Cabang, ya. Jadi kalau ada lidah temannya yang bercabang, gunting aja, nggak apa-apa. Bukan digunting dengan pakai gunting, pakai mulut. Jangan ngata-ngatain orang. Kalau ada kawannya yang lemah, digangguin kawannya yang lain, jangan malah ditinggalkan. Harus diberi pertolongan. Tapi pertolongannya harus bijak. Jangan malah dia bawa golok, kamu masuk, yang ada juga kamu mati. Pakai otak. Pulang ke rumah, kasih tahu sama orang pintar, jangan diambil golok. Pulang ke rumah ambil golok itu bapaknya. Sirapi. Bapakku kok gitu aja sih. Kalau dia pulang, kalau berantem dia pulang ambil alat bapaknya. Harus pakai besi. Nggak boleh gitu. Nah,
dulu. Jadi kalau cuma ciri-ciri jemaat Rawabadung itu, kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tetap menjadi orang yang benar. Jadi dimanapun kita berada, kita disenangi, disayang. Coba kalau orang Rawabadung datang ke HKBP, seperti melihat malaikat mereka lihat kita. Benar. Kemarin itu nggak ada nasi ya, nggak ada nasi. Rawabadung di sini. Langsung ketuanya bilang, Rawabadung itu belum dapat nasi. Langsung dibeli nasi padang 40. Nggak tahu apakah itu ditilep lagi, nggak ngerti saya. Tapi langsung dibeli. Nah itu kalau lidahnya tidak seperti lidah ular. Napas yang paling bau, napas apa? Ular. Napas ular, karena lidahnya mencabar. Napas ular. Tapi dagingnya daging yang paling enak. Makanya dikatakan bau rusaknya orang rusuk ulu. Ya. Nah, di hari kebangkitan ini kita harus tetap baris ke depan, membawa apa? Kebenaran. Harus dicari loh. Tadi kan kalau ku cari damai, damai itu harus dicari. Ya kita nyanyikan dulu biar heboh. Ini semuanya. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kebenaran, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku, bersama Dia. Bersamanya hatiku damai dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji Tuhan. Ya. Jadi yang mampu menjadikan kita membawa damai kemanapun kita pergi hanya Yesus yang ada di dalam hati kita. Jadi harus ada Yesus dalam hati, maka kita bisa berdamai. Kepada siapa saja kita berdamai. Kita tidak pernah memandang agama, kita tidak pernah memandang apa lagi perbedaan-perbedaan suku, ekonomi, apa lagi Ketampanan. ras. Kita tidak pernah memandang itu. Kita Kecantikan. memandang supaya damai hadir di tengah-tengah manusia. Itulah ciri khas pembawa damai. Gurunya siapa? Yesus yang mati tersalib dan bangkit pada hari yang ketiga, yaitu pada hari pertama, hari Minggu. Jadi hari Minggu itu hari apa? Hari pertama. Minggu itu hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7. Sahabat. Ya kan? Kalau minggu ke minggu berapa hari? 8 hari. Hah? 8 hari. 8 hari. Benar, kalau hari Sabtu itu hari ke-7. Tapi kenapa kita nggak beribadah hari Sabat? Ya, biar kita jelasin ya. Hari Sabat adalah hari Sabtu itu hari persiapan. Persiapan hati memasuki rumah Tuhan pada hari Minggu. Ngapain kita hari Minggu? Menerima kuasa kebangkitan. Menerima kuasa kebangkitan. Apa itu kuasa kebangkitan? Mengalahkan maut. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur,
maut telah dikalahkan. Jadi kalau kita mati secara fisik, kita sudah masuk ke surga. Jadi kalau orang Kristen tidak takut mati, karena tidak ada penyiksaan, tidak ada cambuk, tidak ada ludah, tidak ada hukuman, tidak lagi, karena Yesus sudah membayar pada hari Jumat Kemarin. udah dibayar, udah disiksa, sudah dicambuk, sudah dimatikan, sudah disalib. Jadi seharusnya kita yang harus begitu. Jadi kalau nggak ada Yesus, tidak ada kasih, dunia ini sama dengan homo homini lupus. Manusia itu serigala kepada orang lain. Tidak ada. Jadi Declaration of Human Rights itu adalah ilmu yang diambil dari Yesus. Ya, Declaration of Human Rights, kebebasan umat manusia. Jadi serigala, ketemu orang sikat, ketemu orang sikat. Jadi hukum rimba yang terjadi. Tapi karena ada kasih, hukum internasional, maka kita sudah hidup senang. Ya, tidak semena-mena lagi preman membunuh kita, tidak semena-mena lagi orang lain untuk menyiksa kita, tidak semena-mena lagi orang kaya untuk menghina orang miskin, karena sudah ada hukum kasih. Apalagi nanti kalau kita sudah mati, masuk ke Firdaus. Dari mana buktinya? Yaitu dari penjahat yang ada di sisi kanan. Kasih dulu 10.000. Satu amplop. Kanan. Penjahat yang di sisi penyamun yang di sisinya diberi pengampunan, diampuni dia. Jadi perbuatannya yang membunuh, mencuri, rampok diampuni pada saat itu, dan dia masuk ke Firdaus. Tidak berlaku lagi hukum cambuk, hukum penyiksaan, hukum besi. Ya, misalnya kalau dia pelacur, pada waktu masa hidup belum sempat dia bertobat, tapi pada waktu dia masih mau bertobat, maka hukum besi yang merajam alat kemaluannya itu sudah tidak ada. Kalau waktu Yesus belum ada, begitu hukumnya. Makanya ketika Yesus mati 3 hari, kemana dia? Ke kuburan, masuk dia ke kuburan untuk menyampaikan supaya mereka tidak disiksa. Jadi jangan takut kalau mati, kita nggak disiksa, asal bertobat, mau dibaptis, ya, mau menerima firman Tuhan, jadi salah itu, jadi enak. Kemudian kuasa kebangkitan yang bagaimana? Kuasa kebangkitan yang harus kita terima setiap hari Minggu itu, pertama, yang lemah, yang putus asa. Aku down pendeta, aku down. Anakku semua jahat, anakku nggak pernah kirim duit, aku down pendeta, aku down. Datang ke gereja akan dikuatkan dengan siapa? Kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan, dia akan kuat. Nanti datang orang, bawa duit itu kerja. Karena dia anak Tuhan. Anak Tuhan tidak pernah kelaparan. Anak Tuhan tidak pernah kesusahan. Itu yang kita terima. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat, diperbuatnya bagi
semua diperkaya oleh Tuhan Yesus. Maka saya bilang kalau di gereja Rawabadung, jangan saya hanya aja yang kaya di Rawabadung ini. Harus semuanya. Bagaimana supaya kaya? Serahkan dirimu kepada Tuhan. Amin. Serahkan diri kepada Tuhan, jangan takut. Jangan boros. Waktu disuruh ke sini kebaktian, aslinya saya takut. Takut saya. Aduh, tiba-tiba bayangan saya nanti tiba-tiba kami ibadat datang pula itu nanti situ. Bayangan saya. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan. Mereka semua nggak ada mengganggu kita. Semua kita sejahtera. Karena setiap ibadah 2-3 orang berkumpul di atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah kita hadir Allah. Allah yang menjaga kita ketika kita beribadah. Kuasa rugi nggak datang ke sini? Beruntung kita menerima Jadi kalau ada yang belum kerja, berusaha pasti dapat. Hah? Pasti dapat. Kalau ada nilainya masih rendah, berusaha pasti bagus. Belajar. Ya. Kalau ada anak-anak yang masih dibully, besok gak ada yang bully. Hah? Siapa yang membuli? Telepon pendeta. Pendeta bisa menjemput dia yang membuli. Gak boleh. Hukum kasih. Nanti pendeta ajarin. Kamu diajarin ke hukum kasih. Kalau hukum kasih harus saling mengasihi, saling menyayangi. Sesama manusia harus saling menghormati. Nanti saya ajarin. Ya, siapa yang membuli anak-anak? Seperti yang di TikTok. Masa ditonjokin anak-anak? 5 orang ditonjok, 5 orang menonjokin 1 orang. Ya mati. Nah, itulah kehebatan kita yang memiliki kasih. Harus ada kasih. Jangan sok jago, jangan sok preman, sok kaya, sok ini jangan. Harus kita katakan, saya ini milik Tuhan. Dan saya tidak mau mempermalukan Tuhan saya, karena Tuhan saya adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi. Maka saya sebagai murid harus mencontohkan itu kepada sesama manusia. Itulah arti kuasa kebangkitan. Nah, yang pertama melakukan ini siapa? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kalau rumah tangganya rusak, ya, dengan perempuan-perempuan, kalau rumah tangganya rusak, anak-anaknya rusak, dipertanyakan perempuan. Dipertanyakan ibunya. Perempuan. Kalau anaknya cuma dipertanyakan siapa bapaknya? Nah, Diagungkan, bukan dipertanyakan, diagungkan. Bapaknya yang diagungkan. dapat kabar dari siapa? Siapa? Dari perempuan itu. Tapi Petrus dengan gagahnya dia berlari membuktikan dan main-main. Kamu nanti rusak kalau main-main. Karena ini firman Tuhan, ya. Jangan main-main. Apalagi kamu hidup seperti itu. Harus serius. Dia nggak percaya, Petrus nggak percaya, makanya dia lagi. Mana lebih kuat larinya, perempuan atau Petrus? Lebih cepat Petrus. Petrus dia lari dan membuktikan memang Yesus sudah bangkit. Yang ada hanya kain kafan. Nah, yang lebih berani pada waktu itu, setelah perempuan mendapatkan kabar itu, siapa? Petrus atau perempuan itu? Petrus. Petrus. Ya. Itulah kehebatan perempuan itu. Tapi siapa yang pernah Tapi menyangka? lebih hebat lagi laki-laki itu setelah perempuan itu datang mendorong. Jago dia karena perempuan itu ada di belakang. Penolong. Tolong dia, ditopang dia, maka dia kuat. Nah, maka perempuan itu kemana pun pergi, itu siapa? Oh, itu Bos Pardede. Padahal saya bukan Bos Pardede, saya Ibu Lasmia Nainggolan. Begitu. Karena ditolong, ditopang terus. Tapi kalau perempuan
itu tidak seperti perempuan-perempuan yang pagi-pagi berjuang, laki-laki itu akan tidur. Nah, Mazmur selalu dimarahin bapaknya. Gimana sih Mazmur ini ya? Dah, gak usah deh dimarah-marahin Mazmur. Memang laki-laki kalau belum dapat perempuan susah untuk berdiri. Belum kuat. Makanya kalau ada yang tahu perempuan, jodohkan untuk anak saya. Tapi yang takut Tuhan ya, jangan asal perempuan. Yang seperti perempuan-perempuan ini, yang pergi ke kubur Yesus, yang berjuang mencari Tuhan. Itu yang perlu kita cari. Jangan asal-asal. Ya, harus seperti ibu-ibu Rawabadu. Semuanya perempuan-perempuan tangguh. Puji Tuhan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kuasa kebangkitan biarlah kita miliki dan tumbuh di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang menjaga kami di tempat ini untuk melakukan ibadah. Kami berdoa untuk sekeliling kampung ini. Engkau yang memberkati. Jika mereka dalam keadaan lemah, berikan mereka kekuatan. Jika rezeki mereka sedikit berkurang, tambahkan rezeki mereka. Jika mereka Tuhan kesusahan untuk mendidik anak-anaknya, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu supaya anak-anaknya menjadi anak yang baik. Terima kasih, kami doakan kampung ini menjadi kampung yang mulia di seluruh Jakarta Selatan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Iya, siapa yang sudah diberkati lewat firman hari ini? Semua pasti sudah diberkati ya. Coba. Ya, persembahan. Siapkan persembahannya. Angkat pujian, mari kita angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kaki berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada terkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur di mana Engkau bangkit dari segala kematian dan segala maut. Hari ini kami menang Tuhan. Karena Engkau yang sudah membebaskan kami dari segala ketakutan, kekhawatiran. Biarlah Engkau kalahkan Tuhan. Karena hari ini kami bersuka cita. Karena Tuhan yang sudah menolong kami, menyertai kami. Bahkan tadi sudah kami dengar firman-Mu yang sampaikan hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Ibu Lasmia. Sertai dia, lindungi dan jaga pelihara. Berikan umur panjang Tuhan. Kesehatannya Tuhan jaga. Bahkan juga Bapak Edi Pargede juga Tuhan berkati, sertai lindungi. Tuhan jaga dan pelihara. Berikan umur panjang dalam kehidupannya.
Seluruh anak-anaknya Tuhan berkati, Tuhan sertai dan lindungi. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir di tempat ini Tuhan, semua kami dalam keadaan baik dan sehat. Tidak satu pun kekurangan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Tuhan, sebentar kami akan menikmati hari-hari ini kami Tuhan, refreshing di dalam hari Paskah ini. Bila kami punya hati yang penuh dengan kebersamaan ini Tuhan, Kau jaga kami ya Tuhan, terus satu kekeluargaan dalam satu tubuh Kristus yang membuat kami semakin bersuka cita dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah kami juga kumpulkan. Berkatilah segala pekerjaan, aktivitas kami, apa yang kami cari dengan lewat tangan kaki kami melangkah kepada kami ke pekerjaan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, biarlah dengan persembahan ini kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Belum selesai. Angka pujian lagi, nanti doa berkat Ibu Gembala. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita naikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara. Bapa, kami bersyukur kami berdiri di hadapan-Mu dan membawa bangsa dan negara kami ke kaki-Mu. Tuhan, jadikan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Dan kami mohon supaya Engkau berikan kekuatan kepada presiden kami, pemimpin tertinggi kami, sampai kepada tingkat RT, sampai kepada semua yang memegang jajaran pemerintahan ini. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya penuh dengan kejujuran dan takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk semua anak-anak-Mu yang bersuka cita menerima kuasa kebangkitan pada saat ini di seluruh dunia ini. Semakin hari semakin Engkau berikan kepada semua umat-Mu rasa percaya diri untuk tetap memiliki Engkau ya Yesus yang bangkit bagi kami umat-umat-Mu. Biarlah ya Bapa, iman kami semakin bertambah-tambah dan kami berani Tuhan untuk berbagi kepada sesama kami, karena demikianlah ajaran Tuhan bagi kami semuanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami Gereja Presbyterian Robadung yang tidak bisa ikut bersama-sama dengan kami untuk ibadah Padang pada saat ini. Tuhan juga mempertemukan kami pada hari Minggu di Rawabadung dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami Tuhan berdoa khusus bagi saudara kasih dan ibu kekasih kami, yaitu Dr. Arta Purnama Manurung, yang saat ini Tuhan masih terbaring di rumah sakit. Secara manusia mustahil Tuhan untuk sembuh, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Tuhan nyatakan mujizat, nyatakan keajaiban, sembuhkan orang-orang. Berikanlah waktu kepadanya Tuhan untuk bersama-sama bersama dengan anaknya Yosef dan Rebeka dan suaminya
untuk hidup bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolonglah, dengarkanlah doa Yosef untuk ibunya, bundanya supaya cepat kembali dengan sembuh oleh kuasa Tuhan. Dengarkan juga doa Rebeka dan semua yang mengasihinya, berdoa untuk kesembuhannya. Kami percaya Kau juga berikan kekuatan kepada suaminya Rudin Nainggolan. Tuhan, jangan biarkan kami hanya mengharap begitu saja, tapi berikanlah Tuhan kepastian bagi kami sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan, kiranya Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawabnya. Karena kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan ke dalam percobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Semua anak-anak Tuhan yang berdiri di hadapannya pada saat ini, terimalah berkatnya dan lakukanlah yang baik. Terimalah kuasa kebangkitan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Kepadamu kasih karunia. Amin. Wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera. Amin.